Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Renungan kita pagi ini bertema hidup hanya untuk mengenal Tuhan. Kita harus mulai menetapkan filosofi hidup yang benar, yaitu hidup untuk menemukan Tuhan yang benar, mengenalnya dengan baik, dan melakukan kehendak-Nya. Jadi, kehidupan selama 70-80 tahun adalah perjalanan untuk melakukan hal itu semata-mata, sampai seseorang menemukan kekasih abadi yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Hal-hal lain, khususnya yang menyangkut kebutuhan jasmani, bukanlah sesuatu yang penting, walaupun perlu, karena tidak memiliki dampak kekekalan. Untuk memiliki hidup yang bermutu ini, seseorang harus berjuang meraih pengenalan akan Tuhan. Tidak hanya menggunakan hati semata-mata, tapi juga menggunakan pikiran. Dari pikiran yang mengenal Tuhan dengan benar, maka seseorang dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Hal ini akan tercermin dalam seluruh perilakunya. Contohnya para tokoh di Alkitab yang menemukan Tuhan melalui wahyu-wahyu khusus atau pernyataan-pernyataannya. Mereka belajar mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup selama bertahun-tahun. Pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki, mereka bayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu seluruh kehidupan. Dari pengalaman hidup mereka dapat diperoleh kebenaran yang tidak ternilai harganya. Apakah kebenaran itu? Kata kebenaran dalam teks ini adalah aletheia. Kebenaran adalah segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus untuk diketahui agar manusia memperoleh keselamatan dari Tuhan atau memenuhi rencananya. Dalam hal ini kebenaran adalah: pertama, semua butir-butir ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Kebenaran adalah seluruh hal yang diajarkan Tuhan Yesus. Di sini kebenaran adalah bulat atau utuh. Kalau seseorang hanya menangkap sebagian yang diajarkan Tuhan Yesus, berarti belum mengenal kebenaran. Kedua, buah pikiran atau ide yang membuat seseorang mengenal Allah yang benar. Ini adalah ide Allah. Untuk menyerap ide tersebut, seseorang harus menggunakan pikirannya semaksimal mungkin. Mengenal Allah bukan hanya berarti memiliki pengetahuan mengenai Allah, tetapi mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketiga, tuntunan yang mengiring seseorang kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran apabila tuntunan atau pembinaan dalam gereja tidak membuat orang percaya memiliki pertumbuhan ke arah kesempurnaan manusia yang dikehendaki oleh Allah dalam seluruh kehidupan. Untuk ini ada beberapa catatan penting, yaitu: pertama, seseorang harus memiliki keyakinan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran yang tidak perlu ditambahkan oleh sumber apapun. Dengan prinsip ini, seseorang tidak memberi peluang terhadap sumber lain, seolah-olah dapat memberikan masukan tambahan untuk mengenal kebenaran. Hal ini akan membuat seorang fokus pada Alkitab saja. Sangat berbahaya kalau kesaksian pribadi seseorang dianggap bisa menjadi landasan iman, atau kalau seseorang berkata bahwa ia bisa belajar langsung dari Tuhan. Di sini kewibawaan Alkitab dirongrong oleh oknum yang berusaha mengaku bahwa Tuhan mengizinkan seseorang mengabaikan isi Alkitab. Sesungguhnya pernyataan itu muncul dari orang-orang yang malas baca Alkitab dengan benar. Dengan cara demikian, ia mengesankan bahwa orang percaya tidak perlu kerja keras dalam menggali kekayaan Alkitab. Kedua, seseorang harus merasa lapar dan haus akan kebenaran. Tanpa kehausan dan kelaparan, seseorang tidak akan dapat dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan mencari dan senantiasa memburu kebenaran. Mereka akan menggunakan kesempatan yang ada untuk menggali isi Alkitab guna menemukan kebenaran. Tuhan menjanjikan orang-orang seperti ini akan dipuaskan oleh Tuhan.
Ketiga, kesediaan untuk meninggalkan percintaan dunia. Orang yang masih tidak benar dalam masalah harta tidak akan dipercayai harta yang sesungguhnya. Kata harta yang sesungguhnya dalam teks aslinya adalah alitinon, yang mestinya lebih tepat diterjemahkan kebenaran. Orang yang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur tidak akan dipercaya harta yang sesungguhnya, yaitu kebenaran. Maka orang yang materialistis tidak akan dapat mengerti kebenaran. Dalam Matius 13 ayat 22-23 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus bahwa percintaan dunia membuat seseorang tidak bisa mengerti firman Tuhan. Hati manusia hanya bisa diisi oleh salah satu pribadi, Tuhan atau setan. Keempat, kesediaan untuk meninggalkan dosa. Dalam salah satu kalimat khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bersih hatinya akan melihat Tuhan atau mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah langkah tersulit, tidak bisa ditawar sama sekali. Tanpa kesucian seseorang, tidak akan dilayakkan menerima mutiara atau barang yang kudus dari Tuhan. Sebab orang percaya dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Bila kehidupan Kristen seseorang tidak luar biasa, maka berarti ada yang salah dalam hidup kekristenannya tersebut. Apa sebenarnya yang menentukan atau hal paling dominan yang berperan bagi pertumbuhan iman yang benar? Jawabnya adalah pengenalan akan Tuhan. Kita harus mulai menerapkan filosofi hidup yang benar, yaitu hidup untuk menemukan Tuhan yang benar, mengenalnya dengan baik, dan melakukan kehendak-Nya. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.